Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua di sini, Mas Agung, di channel kebanggaan kita bersama, channel Sisi Kiwak, channel yang membahas tentang seputar dunia pemancingan ikan. Untuk kesempatan kali ini, gua bakal ngasih tahu ke kalian. Gua baru saja pulang kampung dan gua nemuin umpan yang bener-bener ampuh buat mancing ikan mas. Entah itu mancing harian, lomba, ataupun galatama. Umpan yang bakal gua tunjukin ke kalian itu ada plus minusnya, karena kebanyakan umpan itu digunakan di tempat-tempat ataupun di empang-empang kecil, khususnya di empang-empang buatan, empang-empang cor yang luasnya itu nggak begitu luas sih. Untuk kemarin gue paling di kampung gue itu kan kebanyakan empang-empang yang berukuran 4x8, terus 3x8, 3x10, 4x10 untuk ukurannya. Dan umpannya ini pun umpan alam, jarang di lingkungan rumah gua, khususnya Jakarta, Tangerang itu yang menggunakan umpan ini, dikarenakan umpan itu emang susah dicari. Dan menurut gua kalau digunakan untuk mancing di empang-empang luas seperti empang-empang yang ada di lingkungan Jabodetabek, mungkin hampir nggak bisa, karena umpannya terlalu kecil, ribet, dan ya seperti itulah kendala-kendalanya itu. Tapi kalau khusus untuk digunakan di empang-empang kecil buat mancing ikan mas, itu benar-benar umpannya itu umpan-umpan mujarab, anti boncos, pasti suksesnya. Dan kemarin gue juga udah ngebuktiin. Nanti gue bakal bikin videonya di part keduanya. Tapi untuk kesempatan kali ini gue bakal nunjukin ke kalian bagaimana sih proses gue nyari umpan itu seperti apa, tempatnya di mana, dan bentuk umpannya itu seperti apa. Nah, untuk videonya seperti apa, langsung saja gue nggak bakal panjang lebar. Nanti kalian bisa menilai sendiri, dan kalaupun kalian cocok, kalian bisa menerapkan di daerah kalian. Tapi sekali lagi gue saranin ke kalian, untuk mencari umpan ini kalian harus benar-benar berhati-hati, dan sebisa mungkin kalian mengajak ataupun bareng dengan orang yang emang udah profesional ataupun udah yang paham cara mengambil umpan ini. Ini proses pengambilan buat mancing ikan mas. Enggak, loro seperti ini. Ilese pira mas niku? Terus tunggal sih. Wo nek singgil yo loro bae. Nih. Sudah ada sih. Loro bae. Yo urung di anu. Tapane urung di usah. Ini ntar kita ambil anakannya buat mancing. Mana mas? Wih, kayak dotas, kayak tata wih. Begitu banyak nih. Ini umpan udah pasti nggak gagal nih. Ya. Tak oleh. Wis deh. Bos kayak, nah kayak juga Mungkin kacang yang kurian. Coba mereka pak. Bu, enggak. Mereka mawon, pinggir mereka. Ampun teng pinggir. Tadi nambah lampu ke mbak. Enggak, anu. Pokoknya nggak cokorannya kan langsung munggah dini. Nggak gini orang dia apa ya? Iya. Ora mangkat tok. Iki jenenge nek ngerti umpan ngene iki mangkat. Wis ngene wae umpan. Lah kok semono? Mantap mawon. Wah, lah niku pun ngejo. Kok diklantar ke ayo. Ya, patene mbak. Oke. Ngundang Cukup yang mah. kene umpan nih. Aduh. Rusak mas. Lah ndene iso kok. Tuan iki jane iki. Videonya ini tak jemukin mbok tutupe lho. Rampan to iki pisan dientukke apa?
Anggere tahun saya ini lho, Den. Tak tujesen wae ora bakalan lotot. Umpan ikan mas anti gagal. Tapi kalau untuk di Jakarta Tangerang jangan harap kalian bisa menggunakan umpan ini. Nah, ini masternya ikan mas, tapi Bohong. di kampung. Seperti ini cara pengambilannya. Memakai umpan ini kalau untuk daerah Gunung Kidul anti gagal. Tapi kita harus telaten. Nah, seperti itu. Nah, inilah hasilnya beberapa. Ini sudah ada di plastik. Anggo tawanan ora, Den. Omah. Bandi Belak bakul aku nek guru umpan tombro we. lambat iya tiga tetan kono beraman. Wah, nah tetep nek wardi senengane lanu nggo tawon anu. Tawon omah nek wardi. Lambat iya tiga kono eneng. Aku tak ide wis do dadi tawon nek. Iki mau ki lah Dik, di sini ki aku. Seperti Buat lu. Kira situ tak cukup manisi sih. Terlatih ya. ini sudah termasuk terlalu tua untuk umpan seperti ini. Nah, ini bentuknya. Kalau yang kuning-kuning ini terlalu tua. Harusnya seperti yang putih-putih. Nah, itu. Nanti dia mengeluarkan aroma seperti madu dan menarik ikan-ikan mas. Kalau untuk di daerah Gunung Kidul sendiri itu disebutnya ikan tombro. Tapi kalau untuk daerah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya mungkin menyebutnya ikan mas. Nah, prosesnya seperti ini untuk pengambilannya. Mungkin untuk di daerah kalian bisa dicoba, cuman kalau untuk daerah Gunung Kidul emang empangnya kecil-kecil. Nah, nanti bakal seperti apa di sananya, kita bakal mancing malam ini. Nah, seperti itulah umpannya. Kalian harus benar-benar hati-hati untuk mencari umpan itu. Soalnya umpan itu biasanya kebanyakan gua dapetin tuh dari lebah ternak. Kalau nggak lebah ternak, lebah alam yang biasanya kalau di kampung kan masih banyak gitu kan, tempat-tempat yang masih bala ataupun masih alam, benar-benar alam gitu kan. Jadi si lebah itu bikin sarang di tempat-tempat yang tersembunyi. Kalian harus benar-benar hati-hati dan sebisa mungkin kalian harus pinter-pinter nyari waktu yang tepat. Soalnya nggak semua lebah itu ada anakannya, ataupun kalau di gua pribadi sendiri menyebutnya itu manglar. Seperti itu. Kita juga harus ngepasin tangganya nih, biar umpan itu nggak terlalu tua. Juga pas kita ngambil umpan itu syukur-syukur ada madunya juga, kita bisa memanfaatkan madunya itu buat campurannya. Seperti itu. Ada juga kadang sarangnya kita bisa olah buat jadi makanan, pepes segala macem gitu kan. Nah, kalian harus bener-bener itu yang paling tepat itu harus waktunya, kalian harus pas. Misalnya pas musim kembang atau musim bunga. Biasanya sih kebanyakan itu musim tanaman jagung. Walaupun enggak, itu biasanya tanaman buah-buahan yang lagi berbunga. Itu biasanya banyak lebah-lebah di situ. Dan itu kita harus ngepasin tanggalnya ya. Jangan lupa ngepasin tanggalnya, tanggal-tanggal pertengahan ataupun tanggal-tanggal muda. Itu yang menjadi kuncinya. Kalaupun kalian gagal, kalian bisa nyari di tempat lain. Biasanya jenis-jenis madu itu beda-beda.
ataupun jenis-jenis lebah itu beda-beda. Soalnya kalau gua pribadi kebanyakan market lebah madu yang diternakin seperti itu, karena di kampung gua masih banyak para tetangga gua yang masih membudidayakan madu itu, bukan buat membudidayakan dengan pantai besar enggak, tapi itu sekedar buat piaraan aja gitu kan. Jadi semisal musim madu kita bisa menikmati madunya dan kita bisa mengolah sarang tawon itu dan anakannya. Kalau gue pribadi sih emang kebanyakan cuma ngambil anakan tawon tuh biasanya buat gue mancing. Nah kalau madunya itu emang biasa gue konsumsi seperti itu. Nah mungkin umpan ini bisa menjadi review buat kalian. Kalau kalian mau mencoba silahkan. Cuman sekali lagi gue berpesan kalian harus benar-benar ekstra hati-hati buat buat waktu mencari umpan itu. Cukup sekian dari gua, semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mencobanya di rumah. Tetap semangat, hati-hati saat mencoba buat umpan ini. Salam ceprot.